Ajeng nih, Jeng. Ajeng, Iya, Pak. Semarang ya? Wonogiri, Jawa Tengah. Oh, Wonogiri. Oke, walaupun kita cuma join 4 orang kan nanti ada record ya. Ada recordingnya. Nanti yang nggak join bisa lihat dari recordnya itu. Bisa kita mulai? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, kenalan bentar deh. Aku tinggal di Bogor, aslinya Boyolali. Terus ngajar di UT itu baru semester ini. Tapi kalau ngajar dari tahun 2000 ya. Dari tahun 2000 itu pertama di Medan. Si Evan tahu tuh Medan. Dulu aku tinggal di Dr. Sumarsono tuh, Komplek USU. Ya, tinggal di Komplek USU. 2 tahun lah di situ. Kemudian 2002 balik ke Jakarta dan pekerjaannya ganti. Sempat jadi programmer tuh di BNI 46 5 tahun. Kemudian 2007 ngajar sampai sekarang gitu. Nah, kita belajar tentang basis data ya, basis data. Basis data itu mata kuliah kalau di dunia aplikasi atau pemrograman itu adalah nomor 1. Ibaratnya ruhnya dalam aplikasi itu basis data. Ya, ruh dari aplikasi itu basis data. Yang artinya tanpa kita memahami data dan relasinya, maka kita nggak akan bisa bikin aplikasi. Itu apapun aplikasinya. Karena hampir semua aplikasi itu ujung-ujungnya adalah penyimpanan data. Ya, penyimpanan data apapun itu. Jadi basis data itu kalau bisa dibilang itu bisnis logik. Ya, bisnis logik dari sebuah aplikasi. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi atau program, itu yang wajib dipahami adalah tentang basis data, tabel dan relasinya tentunya gitu. Nah, di mata kuliah ini hari ini TUEP kedua, TUEP 1 kan diwakili oleh Prodi UT ya, yang video inisialisasi itu. TUEP 2 itu kita nanti bahas tentang ERD. Ya, bahas tentang ERD. ERD yang sederhana aja, yaitu tentang yang mirip dengan tugas kalian, yaitu ERD tentang pengambilan mata kuliah di perguruan tinggi. Nanti kita pakai EYD ya, namanya EYD itu. Tool untuk bikin ERD itu banyak banget. Ada diagram.io, draw.io, terus yang online itu ada juga Plan UML, ada Mermaid. Banyak sekali yang bisa dipakai. Tapi hari ini kita pakai YRD atau Grab apa tuh namanya tuh. Gitu. Oke, kita mulai santai aja. Yang penting paham ya. Karena target kita adalah pemahaman tentang data itu. Evan sambil kerja atau apa, Van? Enggak, Pak, enggak. Sekalian bacain modul sih. Oh, kirain sambil
remote atau apa gitu. Oke, kita mulai ya pelan-pelan ya dari desain ERD. Nah, desain ERD itu nanti ada kasusnya, studi kasus itu pengisian KRS atau kartu rencana studi. Kartu rencana studi untuk mahasiswa hingga pembelajaran atau jadwal gitu. Kurang lebihnya kita ada 7 entitas ya. Untuk apa? Ini yang sederhana aja, kalau yang aslinya di kampus yang apa sistemnya udah jalan itu jauh lebih rumit gitu loh. Bukan hanya kampus, di lingkungan sekolah aja kalau udah database sistem pendidikan itu tabel yang terlibat banyak. Dan yang saya pernah alami waktu kerja di banking, itu satu database itu tabelnya sampai 200. Itu satu database. Itu sampai 200 tabel. Itulah dunia nyata di sana gitu. Tapi di lingkungan pendidikan kita nggak akan mungkin masuk seperti itu kan. Oke, kita mulai dengan membuka ini apa? Apa ya namanya aplikasinya tuh? YED. Saya share screen dulu. Ini terus terang saya pakai MS Zoom baru pertama kali ini, jadi agak-agak gimana ya? Agak-agak bingung gitu. Ya bukan bingung sih, tapi karena jarang make. Bentar, aku cari dulu di sharingnya. Bentar ya. Man, share screen-nya gimana sih? Bantu Pak, share screen. Yang ada tulisan bagikan, Pak. Ada Oh, yang tulisan share. bagikan. Oh, yang dekat live itu ya. Oh iya iya. Iya. Ini. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Maklum, baru pertama pakai MS Team. Kalau Gmeet, biasanya kalau di kampus ngajar sekarang kita pakai Gmeet. Ini share screen. Nah, ini adalah tampilan dari apa? YED. Dan nanti kalian pilih di sini nih apa? Tentang entity relationship. Itu yang nanti dipilih. Ini entitas, ada yang di sebelah kanan ya. Itu ada entitas. Entitas ada beberapa ini. Ini ada entity, kemudian ada weak entity, kemudian banyak deh. Pokoknya kita hari ini tuh ada 7 entitas. Pertama kita ambil mahasiswa entitas ini. Kita kasih nama misalnya MHS. Nah, ini entitas mahasiswa. Atau mau bikin yang model gini nih. Ya, kayaknya model gini lebih praktis daripada yang harus
atributnya nempel mengelilingi itu agak ribet. Kita pakai ini aja. Nih. Di sini nama entitasnya, misalnya mahasiswa. Nah, di atribut ya, di atribut itu cuma ini untuk primary key, foreign key, ada pilihan enggak? Coba. Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada ya? Gitu. Dia Iya, berbasis tag ya? iya betul Pak, betul. Dan kita nggak bisa bedain nanti. Susah ya? Oke, yang ini Kalau bisa atributnya dikit aja dibuat. ya nggak harus lengkap. Nanti untuk lengkapnya bisa via chat lah. Ini yang penting-penting aja, misalnya primary key sama foreign key gitu ya. Oke, mahasiswa itu entitasnya itu NIM. Bentar, oh ini ada khusus nih. Nah, ini primary key namanya. Yang underscore itu, yaitu di sini adalah NIM. Kemudian ini ada nama, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya. Sama foreign key di mahasiswa itu kita tambahkan kode prodi. Bentar. Primary, derived, multi. Foreign key-nya nggak ada ya. Oke, kita anggap ini aja deh. Kode prodi. Kami juga tadi di praktikum membuat foreign key kan itu kan ada underscore gitu kan, putus-putus kan. Nah, itu tadi saya buat tadi nggak ada, jadi samain aja lah sama kayak primary key. Enggak, ini nanti kita kasih bintang aja. Bintang. Misalnya gini, kasih bintang. Tuh. Nah, ini menandakan bahwa dia foreign key. Biasanya ada versi yang lain, primary key itu bintang 1 dan foreign key-nya bintang 2. Karena di sini atributnya derivatif itu turunan. Misalnya turunan itu seperti alamat. Ada alamat, apa ya, kalau turunan itu ini apa? Ada tanggal lahir, kemudian ada umur. Nah, umur itu adalah turunan dari tanggal lahir gitu. Yang derivatif. Kalau yang multi value ini seperti alamat 1, alamat 2. Ya, multi value. Kita sepakat kasih bintang 1 ya. Misalnya gini. Nah, Mesti Pak mau tanya Pak. ya. Nah, ini kan terkait dengan tugas 1 ya Pak ya, terkait RRD ini kan itu ditugaskan di tugas 1 Pak. Nah, itu saya itu sudah membuat dan ini lagi proses upload di YouTube sih Pak. Nah, itu kalau di mata kuliah sebelumnya yang berpraktik itu kan kita mengumpulkan hasil praktik berupa laporan PDF dan video praktik yang di-upload di channel YouTube masing-masing mahasiswa. Nah, untuk yang mata kuliah ini apakah hanya video saja atau bagaimana Pak? Soalnya untuk di panduannya itu video begitu. Video aja. PDF-nya nggak usah. Oh, berarti nanti tinggal melampirkan link YouTube-nya aja Pak ya? Iya, betul. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi nanti tugasnya dibuat bentuk video. Ya prakteknya kayak praktek begini gitu loh. Cuma nanti kalian siapkan dulu
desainnya, jadi nggak banyak waktu kebuang gitu maksudnya. Jadi prakteknya itu langsung di YED ya, YED langsung bikin sambil dikasih explanation, penjelasan. Nah, hasil video itu nanti tinggal di-upload. Nah, kita tinggal ngelihat video, tinggal kasih nilai gitu. Usahakan videonya jangan lama-lama. Ya, 15 menit lah cukup gitu. Oke, ini mahasiswa ya. Mahasiswa ada kode prodi forensiknya. Kemudian selengkapnya nanti ada nama, ada alamat dan seterusnya gitu. Ini yang kita ambil yang ini aja yang pokok-pokok. Jadi yang penting, yang lain itu penting, cuma kalau kita gambarkan semua itu banyak gitu loh. Atau gini, saya lengkapi tapi ininya nggak satu-satu ya. Ini misalnya ini atribut ini. Atribut ini untuk mahasiswa itu ada nama, kemudian ada alamat, kemudian ada tanggal lahir. Nih. Panjang, ya. Ini mewakili atribut yang lain. Kalau di database itu field, mewakili field yang lain. Gitu. Misalnya gini. Jadi semoga mudah dipahami lah. Nih. Dan NIM di sini. Kemudian, jadi mahasiswa itu field-nya atau atributnya ada NIM, ada nama, alamat, tanggal lahir, dan kode prodi. Sebenarnya kode prodi ini bisa diambil dari NIM. Karena NIM itu setiap digit memiliki arti. Ya. Setiap digit memiliki arti. Kalau saya dulu kuliah di S1 itu NIM pertama itu angka 5. Angka 5 itu artinya prodi TI, teknik industri gitu. Baru nanti 2 digit itu artinya apa? Biasanya terus 3 digit, 4 digit itu artinya nomor urut saat kita register. Nah, ini itu kode prodi bisa diambil dari digit NIM. Tapi ini kita bikin gampang, jadi tambahkan field. Toh juga kalau di desain sistem di kampus kan sebenarnya mahasiswa itu bisa ada kode prodi ataupun ngambil dari NIM. Kan kita juga nggak pernah lihat kan database aslinya. Yang kita lihat yang ditampilkan saja kan gitu. Oke, ini yang pertama. Kemudian ada entitas berikutnya itu ada KRS, ada detail KRS. Nah, saya gambarkan KRS-nya dulu. Saya gambarkan KRS-nya. Ini aja di copy lah. Ini. Sini. KRS. Nah, di KRS itu kuncinya adalah katakanlah ID KRS. Bentar ada telepon masuk bentar. Halo. Salam ya. Ya. Iya, oke. Salam. Oke, kita lanjut ke order biasa. KRS itu
atributnya, kuncinya, ini kita copy aja. Nah, ini. ID, KRS. Ini kuncinya, ID KRS. Kemudian di dalam KRS itu ada info, NIM, ya, ada NIM. NIM di sini posisinya sebagai foreign key, ya, foreign key dari mahasiswa. Kemudian ada NIDON dari dosen pengasuh penasihat akademik. Nah, ini kita copy, kita detailkan. KRS itu ada tahun ajaran, tahun ajaran, kemudian ada semester, ada tanggal pengisian. Nanti silakan diperluas sendiri untuk ininya biar lebih detail. Tuh. Kemudian ada foreign key. Foreign key untuk, nah KRS juga ada status sebenarnya, nanti bisa ditambahin sendiri. Foreign key, ya. Foreign key yaitu NIDON dari dosen PA, penasihat akademik. Kita bikin bintang 2 deh, biar kelihatan bahwa dia foreign key. Gitu. Nah, itu KRS. Mahasiswa terhadap KRS itu relasinya memiliki, ya, memiliki. Ya, relasinya memiliki. Bisa kita bikin di sini. Nih, relationship-nya. Ini. Kemudian kardinalitas relasi, ya. Kardinalitas relasi artinya satu mahasiswa itu memiliki banyak KRS, ya. Artinya adalah bahwa satu mahasiswa itu bisa memiliki satu atau lebih, yang artinya mahasiswa itu mengambil mata kuliah. Kan nggak mungkin juga satu semester mahasiswa hanya mengambil satu mata kuliah kan. Gitu. Makanya relasinya satu mahasiswa bisa mengambil satu atau lebih mata kuliah. Jadi relasinya di sini adalah ini. Nih. Sini mahasiswa. Sini. Nah, itu. Tuh. Ya. Kemudian satu mahasiswa memiliki lebih dari satu KRS. Nah, untuk yang many itu seperti ini. Nih, bantu many. Sini. Sini.
Ya, ini artinya satu mahasiswa bisa memiliki satu atau lebih dari KRS. Bentuknya seperti itu. Itu mahasiswa terhadap KRS. Nah, untuk bisa melihat KRS detailnya gimana? Berarti tabel KRS itu kita pecah tabelnya, yaitu ada tabel detail dari KRS yang nanti kalau dicetak itu satu KRS memiliki banyak mata kuliah untuk mewujudkan satu terhadap banyak ini. Nah, sekarang kita bikin detail dari KRS. Ya, detail dari KRS. Kita taruh di sini misalnya. Detail KRS. Nah, detail KRS isinya apa? Ini nggak bisa digeser ke bawah ya. Tabelnya agak banyak maksudnya. Space-nya kecil. Oke, detail KRS. Di sini di detail KRS itu ada ID KRS, ada ID detail, tapi kuncinya itu adalah ID detail KRS, ID detail lah. Ini. ID detail ini primary key. Kemudian foreign key-nya adalah ID KRS. Ya, foreign key itu ID KRS. Misalnya di sini. ID KRS itu bintang 2. Ini sebagai penghubung dari KRS akses ke ID KRS. Nih sesuai. Itu. Kemudian ada juga ID pengajarnya nanti. Ya, ada ID pengajar. ID pengajar. Itu. Di desainnya nggak bisa itu ya. Bentar. Oh. Oke. Relasinya adalah memuat, ya. Relasinya memuat. Kita ambil ini di sini. Memuat artinya detail dari mata kuliah dari KRS itu nanti dimuat di detailnya. Relasinya apa? Satu KRS memiliki banyak detail. Seperti contohnya gini, kita belanja di Indomaret. Kita belanja di Indomaret itu kan struknya kan satu ya. Nah, struk satu itu kan di struk itu ada detail-detail ini kan,
detail dari belanjaan kan. Itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Ini. Kemudian ini pasti lebih dari 1. Nah, ini. 1 KRS memiliki detail banyak mata kuliah di situ. Ini. Nah, kemudian setelah KRS, nanti yang terlibat itu ada dosen. Ya, ada dosen. Ada dosen, kemudian mengajar. Ada dosen dan mengajar. 4 itu sekarang kita bikin dosennya. Mungkin ini kita bisa copy aja kali ya. Nah, gini. Tinggal kita ganti-ganti dah. Itu. Misalnya taruh sini lah. Tuh. Ini entitas dosen. Oke. Dosen dia punya yang namanya NIP ataupun NIDON karena di KRS tadi ada foreign key-nya NIDON, maka di sini juga NIDON. Ya. Ada NIDON. Jadi ada NIDON, NIDN, nomor induk dosen nasional. Kemudian ada nama, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Dan juga ada kode prodi. Jadi ini yang detailnya ada nama, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Itu. Kemudian di sini ada prodi. Karena dosen itu kan dia ngajar di prodi apa gitu kan. ID prodi. Itu. Jadi dosen itu home base-nya prodi apa? Apakah prodi SI atau teknik atau manajemen gitu maksudnya. Nah, hubungan dari dosen terhadap KRS ini, hubungan dosen dengan KRS, nih, dari sini, hubungannya itu adalah dosen terhadap KRS. Kalau dosen PA, itu hubungannya menyetujui. Jadi mahasiswa dalam mengambil KRS, itu dosen PA wajib menyetujui bahwa mata kuliah itu boleh diambil atau enggak. Gitu. Tapi secara sistem sih biasanya udah diatur di situ. Jadi hubungannya disetujui. Terus ada juga hubungannya mengajar selain menyetujui. Tapi KRS di sini adalah hubungannya persetujuan. Di sini kita ambil ini. Sini. Menyetujui. Nah, persetujuan itu, satu dosen itu biasanya memiliki satu dosen PA itu atau penasihat akademik itu memiliki lebih dari satu mahasiswa. Jadi di sini relasinya dari dosen ke menyetujui satu dosen bisa menyetujui banyak KRS ya. Banyak KRS. Bisa pakai ini.
Itu dari dosen. Ini baru 3 ya. Kemudian setelah mahasiswa, KRS, detail, dan dosen udah. Nah sekarang pengajaran. Pengajaran untuk mata kuliah itu sendiri. Nah pengajaran misalnya, atau mata kuliah dulu lah. Mata kuliahnya kita taruh di sini nih. Mata kuliahnya kita taruh di sini bawahnya. Kita taruh di sini. Mata kuliahnya ini kita copy. Sini. Mata kuliah. Kemudian key-nya adalah kode. Kode mata kuliah. MT-Cool. Ya, kode MT-Cool. Nah, mata kuliah itu ada SKS-nya, ada nama SKS, terus tahun ajaran, ya, semester, SKS semester, dan kode prodi. Kode prodi. Kode prodi kita pisah karena dia adalah foreign key. Ini kode prodi. Nah, mata kuliah itu terhubung dengan kode prodi. Artinya, misalnya basis data. Basis data itu punya prodi siapa sih? Itu. Misalnya prodi FST, Fakultas Teknik dan Sains. Itu sebagai contoh. Bisa juga basis data milik prodi sistem informasi. Itu. Kemudian prodi TI punya juga. Namanya sama, kode mata kuliahnya beda. Dan kontennya atau isinya pun berbeda secara esensial. Tapi secara generalnya sama untuk basis data. Tapi esensialnya beda, dikit-dikit pasti beda. Gitu. Kemudian kita bikin prodi berikutnya. Kita copy. Misalnya prodinya di bawah sini. Namanya prodi, ada program studi. Program studi. Nah, di sini primary key-nya adalah kode prodi. Kita sesuaikan dengan yang ada di atas, yang sebelumnya. Gitu. Kode prodi, kemudian ada nama prodi. Namanya prodi, nama apa? Misalnya sistem informasi atau TI, teknik informatika, gitu kan. Kemudian ada jurusan, ya, jurusan. FTI kan jurusannya banyak ya. Nih. Nah, baru kita hubungkan. Kode mata kuliah, ada kode prodi, itu hubungannya kira-kira apa? Kalau kode mata kuliah terhadap prodi. Ada yang tahu hubungannya? Misal gini, semester sekarang misalnya semester 4. Prodi FTI menawarkan mata kuliah apa? Gitu. Jadi hubungannya misalnya ditawarkan.
Nah, ini kita copy. Taruh sini. Menawarkan. Jadi kata kerja ya. Tuh. Menawarkan mata kuliah untuk diambil mahasiswa. Hubungannya adalah satu prodi menawarkan satu mata kuliah. Kemudian di mata kuliah ini itu bisa diambil mahasiswa ataupun tidak. Ya, bisa diambil, bisa tidak. Tapi yang jelas minimal satu prodi menawarkan satu mata kuliah. Nih. Kemudian relasinya dari sini mata kuliah sini itu adalah ini dengan ini terhubung. Kan kita nggak bisa menghubungkan ini kan, kecuali yang kotak tadi baru. Gitu. Jadi ini hubungannya ini. Ini foreign key terhadap di sini primary key. Ini yang akan diakses dari prodi nanti ini. Gitu. Nah, itu prodi terhadap mata kuliah. Kemudian mata kuliah tadi untuk KRS itu hubungannya apa kira-kira? Mata kuliah terhadap KRS ada nggak? Ya, KRS ada nggak kira-kira? Di KRS itu ada ID detail, ada KRS, ada pengajaran. Nah, nanti mata kuliah ini akan terhubung dengan KRS itu setelah ada pengajaran atau jadwal. Ya, atau jadwal. Jadi sekarang kita bikin entitas pengajaran atau jadwal pelajaran. Nah, ID jadwal pelajaran itu nanti sebagai foreign key di KRS detail. Itu. Nih, sekarang kita bikin untuk pengajaran ya. Kita copy ini. Ini. Mau taruh sini. Ini saya taruh sini lah. Ini pengajaran. Itu bisa juga dibilang jadwal sih. Nah, pengajaran itu ada ID pengajaran, primary key-nya. ID pengajaran. Kemudian ada nidon. Ada kode mata kuliah. Misalnya ini primary key-nya di sini. Nidon, N-I-D-N. Itu adalah nanti dosen yang mengajar mata kuliah itu. Kemudian ada kode mata kuliah. Kode MTQ. Sebagai foreign key. Itu. Sini. Dia terhubungnya ke sini nanti. Nih. Apalagi yang belum. Nah, semester, tahun ajaran. Kita tambahkan 1.
Misalnya di sini. Semester dan tahun ajaran. Tahun ajar lah. Ini di sini. Terus pengajaran terhadap mata kuliah. Ya, pengajaran terhadap mata kuliah itu hubungannya satu mata kuliah ya di sini. Di sini bisa dikatakan apa ya? Untuk pengajaran atau apa? Memuat atau apa nih? Termasuk ya. Termasuk aja. Nanti kata-katanya bisa cari yang lebih pas. Kemudian dari pengajaran itu terhadap mata kuliah, ini udah benar ya. Ini maknanya gini. Satu mata kuliah itu diajarkan di kelas lebih dari satu. Tuh. Satu mata kuliah diajarkan di kelas lebih dari satu. Atau satu kode mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Tuh. Bisa juga ini kata-katanya diganti diambil. Nanti disesuaikan aja. Ini. Kemudian yang berikutnya, dosen udah. Ini sudah berapa totalnya? Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7. Udah cukup ini. Tinggal kita hubungkan satu sama lain. Nah, pengajaran sudah terhubung dengan kode mata kuliah. Nah, cara ngubunginya gini. Di pengajaran ini, foreign key-nya mana aja? Ya. Nidon. Nidon belum terhubung kan sama dosen di sini. Ya. Nanti dihubungkan nih ke sini. Itu. Kemudian foreign key untuk mata kuliah sudah terhubung. Tinggal nidon yang belum. Gitu. Nah, kita geser. Misalnya kita geser ini. Biar nggak tabrakan. Nah, pengajaran itu terhubung mata kuliah sudah. Nidon yang belum. Berarti dosen ini nanti dihubungkan dengan kita sini. Nah, ini akan terhubung nih. Dosen Nidon ini akan terhubung dengan pengajaran. Relasinya apa kira-kira? Gitu loh. Ya. Bisa kalau dosen terhadap mata kuliah apa? Mengajar kan? Tuh. Ini kita copy. Sini. Terus mengajar. Tinggal dihubungkan. Satu dosen itu bisa mengajar satu atau lebih mata kuliah di sini. Jadi hubungannya ini. Satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Ini artinya satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Atau ini bulatan ini 0. 0 itu atau tidak mengajar.
Ya berarti kalau nggak mengajar dia nggak dapat jadwal gitu. Logikanya seperti itu. Kemudian apa yang belum dihubungkan kira-kira? Detail KRS ini sudah, ID mengajar sudah, ini ID, pokoknya yang bintang 2 nanti dihubungkan ya. Ini sudah terhubung dengan KRS yang di atasnya. Nih KRS. Kemudian ID KRS, ID KRS ini. ID pengajar sudah, ini kan. Ya, ID pengajar ada di, bentar, ID pengajar. Udah cukup kayak ini, ini udah terhubung semua. Ya. Prodi, ada yang belum. Mahasiswa kan punya prodi. Tapi belum terhubung dengan prodi. Nih. Belum terhubung dengan prodi. Kita pindahin ke atas coba. Ini. Tetap aja saling potong ya. Ini sini kali. Cuma agak gede ininya. Nah, mahasiswa terhubung dengan prodi. Berarti mahasiswa itu terdaftar di prodi apa gitu. Sini misalnya. Ya. Saya namanya bergabung. Bergabung. Kalau kalian kan prodi FTI ya, berarti bergabung di FTI. Nah, relasinya satu mahasiswa, sorry, salah. Nih, relasinya satu, lihat nih, satu prodi itu menaungi banyak mahasiswa. Nih, berarti mahasiswa terhadap prodi itu satu dan banyak. Satu dan banyak tuh ini, one to many. Sini. Oh, gitu. Artinya bahwa satu mahasiswa itu bisa tergabung di satu prodi. Karena belum ada ceritanya bahwa mahasiswa ada di dua prodi kan. Itu. Nih, kurang lebihnya seperti ini. Nih. Ada 7 tabel. Ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak dari desain ini, IRD ini? Yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Untuk ERD. Untuk ERD, ada yang tanyakan? Ajeng? Evan? Didit? Upti?
Ya. Kalau foreign key itu ditandai sama bintang 2, Pak. Ya, foreign key. Untuk membedakan dengan, kalau di ini kan untuk primary key ada nih underscore kan. Ya. Nah, primary key ada underscore, tapi foreign key-nya kan nggak ada dia. Oh, Kita tandai dengan bintang 2 aja. Karena ada desain ERD yang tidak di underscore, tetapi ada bintang 1. Bintang 1 itu artinya primary key, dan yang bintang 2 dia dianggap sebagai foreign key. Ada yang desainnya model seperti itu. Itu untuk yang atributnya nempel-nempel begini. Kalau yang model ini model ini, yang ini, itu tinggal ditambahin aja PK, FK gitu. Bisa juga nanti kalian mau coba, ini juga nggak apa-apa sih. Nih. Ya. Nih, misalnya ini. Misalnya ini gitu. Ini namanya apa? Misalnya mahasiswa. Pilihan aja. Cuma di sini misalnya yang pertama nih itu NIM. NIM. Tambahkan misalnya PK, primary key. Kedua, nama misalnya. Nama. Ketiga, prodi. Kode prodi. Prodi, FK. Foreign key. Nah, kelihatan kan? Itu. Boleh desainnya seperti itu. Nanti, misalnya ini kita copy lah. Itu. Di sini misalnya KRS. Nah, di KRS ada PK-nya adalah ID KRS. Nih. Terus ini misalnya tanggal input lah, tanggal bikin KRS dan seterusnya. Terus di sini ada misal ada si KRS ini punya siapa sih, punya mahasiswa siapa sih gitu. Kan tinggal ganti NIM gitu. Nih. Nah, dapat kan? Nanti tinggal dihubungkan. Itu. Hubungkan ini terhadap ini. Jadi hubungannya sama pakai ini tadi. Pakai ini. Nih. Ya. Satu mahasiswa misalnya ke sini. Nih. Itu. Kemudian ini kan PK di sini. Nah, di sininya misalnya gini. KRS nggak mungkin 0 ya. Pasti 1. Nih. Bisa nggak digeser? Tuh bisa. Cuma nggak rapi aja. Nih. Misalnya gini. Agak dikeatasin dikit. Misalnya, tapi agak berantakan sih. Boleh nanti desainnya gini, ya. Tuh. Irit space, irit tempat kalau pakai ini. Kalau yang model gini jadi apa tuh? Lebar kemana-mana. Kok ini rapi kan? Terserah nanti kalian mau desain yang begini atau yang bersayap begitu. Itu. Terima kasih, Pak. Ya. Cuma nanti diperjelas saja misalnya. Tapi udah gampang dilihat kok. Karena mahasiswa terhadap KRS itu, NIM di mahasiswa primary key di KRS adalah foreign key. Pasti hubungannya
NIM dengan foreign key ini. Itu udah pasti gitu. Itu supaya rapi. Ada lagi yang tanya, saya Mufti, Ajeng kamu udah ngumpulin tugas ya, Jeng? Sudah, Pak. Sudah. Alfa Rizky? Alfa Rizky? Terus BTW aku typing tanganmu Iya nggak? Pak, kalau saya tinggal upload Pak. Kemarin Tinggal mau upload, tadi malam itu mau saya upload, tetapi jalan Pak karena sinyal di tempat saya kan sedang jelek Pak. Seperti itu. Nah ini nanti setelah sampai rumah saya upload ulang lagi. Ya, Gitu. yang penting jangan melebihi dari batas waktu. Terus kalau upload kan saya kemarin udah broadcast ya, sesuaikan Ya, aturannya. betul. Ya, sesuaikan aturannya berarti presentasi kelihatan wajah kayak gini gitu. Terus Ya, ada yang dikerjain itu aja, yang penting itu dulu gitu, sesuai. Ada perkenalan, ada isi, ada salam penutup, kan gitu. ya Pak. Nah, Sudah Pak, tinggal upload aja. Sudah saya oke. edit juga. Ya, sip. Van, ada pertanyaan nggak, Van? Nggak ada Pak, cukup. Jelas. Cukup ya. Paham nggak kira-kira dari yang saya ini tadi? IRB tadi. Nanti Paham, dicoba Pak, lagi ya. Kenapa? Iya. Oh enggak. Kira-kira Bapak nanya. Nanti dicoba lagi. Nah, ini materi hari ini. Sebenarnya masih banyak sih yang harus dibahas. Kalau database-nya cukup lah. Ada yang kerjaannya di bidang IT nggak? Saya Kebetulan saya freelance-nya Pak. Freelance apa? Saya freelance juga Pak di bidang IT. IT. Oh. Di apa? Software atau apa? Iya Pak, kalau saya di back end Pak, baru mendalami back end-nya. Back end. Nah, Iya Pak. untuk ngoding sekarang itu gampang banget, tahu nggak? Ada yang namanya vibe coding. Nih, mungkin bisa saya kasih contoh sebentar ya, intermezzo ya. Saya buka VS Code dulu deh. Ya, VS Code. VS Code-nya ikut ke sharing nggak? Kelihatan? Kelihatan ya. Nah, ini kan saya lagi ngoprek Laravel nih. Tapi saya dulu waktu di banking itu pakai COBOL, pakai Progress4GL. Kemudian begitu tempat ngajar sekarang, saya 2014 itu udah pakai udah ngoding untuk berbasis web. Kita pakai CI Code Igniter. Nah, sekarang saya coba pengen switch ke Laravel. Ini cuplikan aja intermezzo. Di VS Code, itu ada yang namanya ini nih, AI. Nanti kalian kalau ngoding pakai VS Code tambahin AI-nya ini. Cuma saya ini pakainya yang namanya continue. Ini free, nggak pakai bayar apa-apa. Jadi saat ngoding di sini kita bisa nanya, misalnya ada error, itu kita nggak usah buka-buka ChatGPT lagi. Jadi tinggal di ini aja gini. Nih. Misal cara menjalankan
app server pada Laravel. Misal ya, ini intermezzo. Kemudian AI ini akan menjawab, gitu loh. Dia ngasih tahu. Nih, ya. Sudah masuk ke project, kemudian PHP Artisan Shop untuk Laravel itu seperti itu. Ini pun bisa kita langsung run. Nih, langsung ini tinggal klik enter. Ini yang masih model semi manual. Artinya semi manual itu apa? Kita harus pakai klik-klik gitu loh. Tapi ini udah sangat membantu untuk dunia ngoding itu. Ini namanya salah satunya yang namanya Vibe Coding. VIBE Coding. Itu udah sejak AI merebak di mana-mana itu trennya seperti itu sekarang. Ini yang semi. Nah, saya mau tunjukin yang lebih gila lagi gitu, lebih ekstrim lagi. Ini saya close, saya coba. Nih. Yang ini editornya itu mirip sekali dengan VS Code karena memang dia dibangun turunan dari VS Code. Ya, ini mirip banget dengan VS Code. Nah, editor ini dibuat oleh perusahaan ByteDance. ByteDance itu adalah perusahaan yang bikin TikTok. Jadi dari Chinese, dari Cina. Ya. Nah, di sini yang lebih ekstrimnya lagi, di sini ada chat. Jadi kalau kita mau nanya codingan atau minta bikinin coding, tinggal di sini nih. Nih misalnya. Buatkan login. Nih. Ya sementara dia pasti bingung, tapi dia larinya pasti ke sini. Gitu. Ya. Ini masih semi. Tuh. Dia langsung bikin. Ya. Ini langsung bikin. Nanti di sini kita tinggal ini apply. Tapi yang lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi yang builder nih. Jadi di builder nih. Misalnya dengan perintah yang sama, buatkan login. Klik. Ini saya eksperimen ini ada kali sebulanan. Nah, di sini dia bikin, ya, bikin semua. Kita udah nggak ngapa-ngapain, dia langsung masuk ke sini. Nih, coba lihat dari builder. Ini untung thread-nya belum banyak nih. Biasanya kalau makin malam gini, saya minta bikinin login aja nanti antriannya bisa 300 orang yang minta pekerjaannya dibikinin. Gitu. Nah nanti di sini kalau ini nanti udah selesai, di sini nanti cuma ada accept atau reject. Nah ini langsung otomatis nih. Langsung masuk ke folder sini. Langsung ke tempatnya masing-masing. Tinggal accept all. Jadi itu program. Nah ini yang namanya vibe coding. Ya, vibe coding. Artinya apa? Dalam membangun aplikasi, itu sekarang serba mudah. Tapi ingat, serba mudahnya mesin-mesin ini membuat source code program, yang dia tidak bisa adalah bisnis logik atau logika bisnis.
Logika bisnis yang mana? Logika bisnis adalah yang baru saja kita pelajari ini. Ini logika bisnis yang harus kita pahami. Itu. Jadi tanpa memahami relasi-relasi ini tadi, maka untuk vibe coding pun kita nggak akan jadi itu. Aplikasinya nggak akan sesuai. Jadi logika bisnis atau database ini dan relasinya itu adalah, saya bilang di awal tadi, ruh dari sebuah aplikasi. Penting, sangat penting. Tanpa pemahaman yang begini-begini ini, aplikasi nggak akan bisa jalan gitu loh. Oke lah kalau aplikasi tabelnya cuma 20 mungkin si AI itu bisa ngerjain. Tapi bagaimana dengan aplikasi yang database-nya itu sampai 200 table. Waktu saya di banking itu satu database itu sampai 200 table. AI semacam ini udah nggak bisa apa-apa. Jadi yang tetap aja yang dibutuhkan itu otak manusia gitu kan. Nah ini tinggal accept udah masuk gitu. Ini yang namanya vibe coding. Gitu. Itu intermezzonya. Itu yang aku sampaikan hari ini kurang lebihnya. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Dan satu hal yang harus diperhatikan adalah, oh iya, saya lupa belum capture screen untuk laporan nanti. Bentar ya, saya capture screen dulu ya. Jadi jangan sampai nggak kirim tugas gitu loh. Karena efeknya kalau nggak kirim tugas itu, ya kalian nggak akan lulus gitu. Ya, jadi nggak lulus. Makanya tugas itu hukumnya wajib. Wajib ada. Yang penting dari tugas itu kalian bikin sesuai format. Ya, sesuai format. Artinya ikuti formatnya. Ntar ini aku hapus dulu. Ikuti formatnya sesuai dengan yang diminta dari pihak kampus. Ya, yang diminta dari pihak kampus, kemudian upload ke YouTube. Masalah nanti benar salahnya itu nomor 2. Ya. Yang penting harus ada dulu. Karena kalau tanpa tugas, ya otomatis mata kuliah basis data akan nggak lulus itu. Dan yang harus diperhatiin itu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai nggak kirim, nggak submit. Kemudian kalau bisa diusahakan submitnya jangan injury time. Injury time itu gini. Waktu online ini kan e-learning ini kan pergantiannya Minggu ke Senin kan, yaitu jam 11.59. Kemudian ke jam 00 itu sudah masuk Senin, berarti activity berikutnya. Due date-nya atau tanggal expired pengiriman tugas itu adalah hari Minggu jam 23.59. Jadi usahakan jangan hari Minggu nguploadnya. Ya kalau apa yang diupload itu langsung benar nggak apa-apa. Kalau butuh revisi kan kalian nggak cukup waktu untuk revisi. Itu. Jadi usahakan seminggu sebelum due date
Kalau bisa udah diupload. Jadi kalau ada revisi bisa buru-buru dikerjakan. Itu maksudnya. Kira-kira gimana? Bisa dipahami semuanya? Yang bergabung ada 7 orang. Bisa. Pak, cintanya Pak terkait yang itu tadi laporannya tadi bagaimana Pak? Maaf, soalnya saya tadi kepencet lift. Yang laporan gimana maksudnya? Yang tadi kan Bapak sempat share screen yang dibuat itu Pak, apa itu Pak? Oh, itu laporan buatku untuk nanti laporan semester ini selesai. Jadi untuk webnya itu saya harus melaporkan screenshot-nya. Terus yang hadir berapa orang buat laporanku ke UT, bukan buat kalian, gitu loh maksudnya. Oke, baik Pak. Berarti kan untuk yang untuk laporan penugasan kami kan cuma melampirkan link YouTube yang sudah jadi ya. Betul. Baik Pak, terima kasih. Oke. Tugasnya ada 3 ya. Ini baru masuk tugas pertama, yaitu di activity 6. Kemudian nanti ada lagi di activity berapa ya? 12 berapa itu ada tugas berikutnya. Kemudian ada di activity 14 itu ada tugas lagi. Pokoknya tugasnya itu 3. Satu tugas nilainya 20% atau 20 poin dan nanti UAS-nya itu 40 poin gitu. Nah, UT sendiri kalau satu tugas tidak melakukan upload atau tidak store, itu otomatis nilainya nggak ada atau gagal gitu. Jadi sayang kalau sampai nggak upload tugas itu loh. Itu yang saya tekankan hari ini. Nanti kita jatah tuweb masih ada 2 kali lagi. Ini baru tuweb kedua. Yang pertama dari video inisialisasi prodi FTI Fakultas Sains dan Teknologi FST gitu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Izin Pak. Ya. Ya, Irwan Izin Cah. Pak. Ya. Pak, apakah tidak ada grup WA-nya Pak untuk kelas ini? Apaan? Grup Grup WA? WA supaya mudah untuk komunikasinya Pak. Grup WA soalnya sebenarnya nggak boleh grup WA itu. Karena nanti kalau grup WA nanti kalian main di WA doang. E-learningnya nggak digarap gitu kan. ya maksudnya untuk memudahkan kayak penyampaian atau ada koreksi dari dosennya Pak. Karena kebetulan kemarin kan saya terlewat web satunya karena kemarin lupa buka e-learningnya lagi. Kalau itu by mail dulu deh. Ya, saya email kemarin Pak. Ya, nanti yang lain kalau mau ini selain aktif di LMS, kalian bisa email kok. Aku kan ada email tuh. Di atas video itu kan ada email. Silakan email. Ya. Bisa email, by email. Nanti ya untuk saling mengingatkan gitu. Grup WA sih nggak apa-apa sebenarnya kalau mau. Tapi LMS-nya harus aktif. Jadi diskusinya harus ada. Jangan gara-gara ada WA, LMS-nya nggak pernah login ya repot. Itu. By mail dulu deh. Ya, yang lain kalau ini by mail dulu. Kayak si Irwansyah juga udah by mail kok. Nanya by mail. Karena kadang-kadang kalau LMS sih saya tiap hari pasti login gitu loh. Kalau kalian kan kadang-kadang 3 hari sekali. Bahkan ada yang belum pernah login saya lihat itu. Jadi selama 3 minggu dia belum pernah login di LMS. Nah kalau nggak login kan nanti Senin depan itu kan udah masuk activity 8. Sekarang activity 6 dan 7. Tugas 1 itu di activity 6. Senin besok, Senin minggu depan, itu masuk activity 8. Artinya yang belum pernah login itu udah nggak bisa kirim tugas lagi gitu loh. Kalau to web gini kan ini ada recordingnya.
nanti kalian bisa lihat di recordingnya. Itu maksudnya. Tapi kalau untuk tugas sudah kelewat, ya repot urusannya. Itu ada yang nanya lagi kira-kira dari Alfa Rizky ada nggak? Pak, untuk ini menanggapi yang tadi ya Mas, siapa tadi yang terkait dengan grup WA. Jadi itu kebetulan saya itu mempunyai grup WA mata kuliah basis data, ya mata kuliah berpraktik lah. Entah mata kuliah apapun itu yang berpraktik, dan itu tuh nggak cuma di kelas ini aja sih Pak. Jadi maksudnya itu kalau memang mau join nanti silakan bisa mungkin ngechat lewat email saya yang di e-kampus itu. Nanti saya masuk grup itu. Jadi nanti tetap saya akan woro-woro juga sih kalau misal ada info-info dari tutor yang berkaitan dengan kelas yang saya ikuti, nanti saya akan share di grup itu, termasuk yang info hari ini saya juga share juga di grup itu. Jadi kalau memang berkenan nanti silakan saja bisa mencari profil email e-kampus saya di e-learning ya teman-teman ya. Dengan saya Alfi Rizky. Itu nanti bisa langsung kirim email aja di e-kampusnya. Gitu. Rizky, nanti kamu bisa share emailmu di rubrik itu apa LMS yang kita ampu ini gitu loh. Jadi yang lain kan di forum kan ada forum ya. Nanti yang lain bisa gabung di situ gitu. Jadi kita nggak usah pakai grup WA. Jadi dari ke Alfa Rizky aja nanti untuk koordinasinya gitu loh. Kemudian kalau ada yang urgent, kalian bisa email. Ya, kalian bisa email. Karena email aku dari gadget bisa kok. Ada email masuk, aku bisa langsung ngecek gitu, bisa langsung reply. Nggak harus WA gitu. Jadi grup WA ke Alfa Rizky silahkan nanti boleh di-share di ini di mata kuliah kita ini di forum itu. Itu aja sih yang aku mau sampaikan hari ini. Kira-kira ada lagi nggak? Pak izin bertanya, untuk web yang ketiga nanti ada broadcast-nya lagi nggak? Tetap ada ya. Nanti tetap diusahakan ada recordingnya. Ini kan ada recordingnya juga. Recordingnya itu nanti akan nyimpen di itu di OneDrive. Ini kan milik Microsoft, jadi nanti adanya di OneDrive. Bisa dilihat lagi nanti. Gitu. Atau di chat katanya sih ada juga. Gitu. Ada lagi? Atau udah cukup? Kalau sudah cukup, saya close. Gimana yang lain? Pak, mau nanya lagi Pak. Kalau nanti ini dalam pengerjaannya kita bikin dulu, nah, terus kita record baru dijelasin kalau bisa Pak, seperti itu. Akan lebih bagus sih disiapin dulu deh. Disiapin dulu misalnya kotak-kotaknya tadi tuh. Ya. Kotak-kotaknya dulu nanti daripada narik-narik kan disiapin dulu kotaknya, nanti kotaknya tinggal kasih label, tarik-tarik nggak sampai 15 menit gitu. Sambil narik sambil nerangin gitu. Jadi jangan bikin dulu karena saya pengen tahu proses kamu bikin gimana sih. Itu intinya isi situ. Ya. Jadi proses kamu bikin tuh di-record. Jangan udah jadi di-record tinggal nerangin, jangan. Itu maksudnya. Tapi boleh kamu bikin entitas dulu, kemudian dikelilingi tadi atribut, nanti tinggal ngedit, klik-klik, tulis, klik-klik, tulis. Hubung-hubungkan sambil ya cerita ngalir aja, relax, itu lebih bagus. Terus ada screenshot wajah kayak gini gitu. Terserah kalian mau bikin videonya lewat Zoom juga bisa kok. Zoom kan sendirian juga bisa. Saya nge-record kan gitu. Baru naikin ke YouTube. Yep. Tuh. Oke.
Kalau nggak ada yang nanya, kita akhiri karena udah cukup malam. Ini udah setengah jam 9 lebih. Ini ada yang di Indonesia Timur nggak? Karena ada yang di Nabire itu. Nggak tahu tuh siapa tuh namanya. Ada di Nabire, ada Morowali, ada luas deh pokoknya. Itu. Izin bertanya Pak. Ya, Pak, aplikasi yang kedua ditampilkan tadi Pak, gratis atau berbayar Pak? yang buat ngedesain ini Bukan Pak, yang tadi yang codingannya Pak. VS Code mah gratis. Yang kedua tadi Pak, yang tampilan kedua yang warna merah. Untuk sementara dia masih gratis. Tapi nanti berbayar dia. Yang itu kan yang ada buildernya kan? Iya. Itu nanti berbayar. Sekarang masih trial. Banyak kok, Tabina juga bisa. Kalian explore aja di Google editor yang udah include AI. Atau kalian ini aja yang biasa belajar ngoding pakai VS Code. Nanti di situ juga ada kok Codec GPT, terus saya tadi pakai Continue, ada. Bahkan ada AI yang jalan di lokal, cuma berat. Saya udah eksplorasi di lokal itu berat. Nggak kuat ini PC saya. Ngegenerate-nya lama gitu loh. Jadi mendingan online. Di VS Code versi berapa Pak? VS Atau Code ditambahkan lewatnya? ditambahin. Nih. Tambahin sendiri. Add-on ya. Add-on apa tuh? Nih. Eksplorasi aja. Nih. Kalau aku kan pakai continue karena continue ini ringan nih. Ya. Dari sini aja tambahin nih. Tuh. Nanti install. Jadi ngoding tuh serasa lebih jauh lebih enak. Nih, saya pakai continue. Yang saya pakai Codestral. Kalau Claude ini canggih nih untuk web base. Claude 3.5, 3.7, Claude Sonnet itu canggih banget ini. Cuma berbayar dari ISP-nya Anthropic. Nah, kalau continue dengan Codestral ini free selamanya. Cuma ya free-free-nya untuk codingan kita mah udah cukup lah. Kecuali yang project-nya complicated ya memang kurang. Ini misalnya code pakai ini, code GPT juga bisa. Tinggal di install. Setelah install nanti tinggal cari API-nya. Cari API-nya. Itu. Banyak ya. Kalau Codestral ini nggak pakai API kalau nggak salah sih. Cuma install aja dari continue nih. Itu banyak kok. Ini sangat membantu loh kalau kita belajar ngoding atau ngerjain project-project itu. Membantu banget. Itu. Ini gratis kalau ini. Ini memang GPL, General Public License. Gitu. Untuk saat ini yang berbasis web itu yang canggih. Ini si Claude Sonnet. Tapi nggak gratis dia, bayar. Itu. Ya, kalau yang demen ngoding atau pengen alih profesi ke codingan gitu. Kurang lebihnya. Nanti kalian bisa eksplorasi sendirilah. AI juga ditanyain juga banyak, jawabnya enak kok. Bahkan ChatGPT kan sekarang bahasanya friendly banget. DeepSeek aja udah mulai friendly loh bahasanya itu. Kayak temen aja. Kalau ChatGPT udah friendly banget. Itu kira-kira ada yang ditanyakan atau enggak? Untuk jadwal to web selanjutnya kapan Pak? To web selanjutnya nanti kalau nggak salah itu pertemuan 12, activity 12 deh kalau nggak salah. Pokoknya kalau to web kurang seminggu, saya udah pasang URL-nya nanti. Jadi kalian nanti bisa cek.
Ya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ya. Yang lain? Ini ada yang tanya nih. Riva ya. Foreign key harus ada di tiap tabel enggak? Tidak harus. Ya. Foreign key tidak harus ada di tiap tabel. Foreign key itu ada di tabel karena kebutuhan. Ya, karena ada kebutuhan. Misal, nah, misal nih. Misal nih. Mahasiswa terhadap KRS. Ya. Mahasiswa terhadap KRS. KRS ini kan milik si mahasiswa. Nah, supaya si mahasiswa ini bisa akses KRS gimana? Maka di KRS harus ada foreign key si NIM mahasiswa. Gitu. Ya. Ada NIM si mahasiswa di KRS-nya itu. Nah, untuk akses KRS ada ID KRS. Ada ID KRS. Benar, di KRS itu ada NIM mahasiswa. Ini NIM-nya belum dibuat ya. Tinggal ditambahin aja nih ini. Kelupaan kan tadi. Nih. Nih. NIM. Tuh, gitu. Ini terhubung gini. Nah, ini artinya NIM ini adalah foreign key atau kunci si mahasiswa yang ada di KRS. Tujuannya apa? Tujuannya kalau si mahasiswa ini mau melihat KRS, maka dari session atau variabel kalau di web itu namanya session. Waktu kita login itu yang disimpan biasanya username. Kalau mahasiswa itu username-nya NIM, maka dengan NIM yang sudah jadi session variabel di media penyimpanan memori itu nanti akan bisa dibandingkan mencari di KRS, yaitu NIM-nya misalnya ini NIM nomor 1, dia sudah pernah ngisi KRS di sini. Berarti di sini NIM-nya juga nomor 1. Jadi si mahasiswa ini nanti bisa akses KRS dengan tanda NIM nomor 1 nanti di sini. Nanti detail KRS yang diambil nanti muncul di sini. Gitu. Jadi foreign key itu ada di sebuah entitas atau tabel apabila dia punya relasi. Ya, jika punya relasi. Kalau nggak punya relasi dia nggak butuh. Contohnya KRS dengan pengajaran. Ini tidak terhubung langsung. Ya, tidak terhubung langsung. Makanya KRS dengan pengajaran ini nggak bisa akses langsung. Dia aksesnya harus melalui detail di sini, gitu. Ya, melalui detail. Nih. Dia nggak bisa langsung ke sini, tapi harus melalui. Gitu. Ya, itu maksudnya foreign key sebagai kunci pencarian di data. Misalnya ini, untuk pencarian mahasiswa nomor 1 di KRS, maka kunci NIM nomor 1 akan dicari di sini. Gitu. Itu maksudnya foreign key atau kunci luar. Ya. Ada juga tabel yang isinya khusus foreign key. Ada primary key, kemudian foreign key. Biasanya itu tabel komposit. Kalau nggak salah namanya komposit. Jadi itu tabel relasi dari banyak tabel. Itu untuk tabel database. Itu. Oke, cukup? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup nih.
Kalau nggak ada lagi. Cukup ya? Nggak ada ya? Oke. Itu saya cukup, Pak. Oke, kalau cukup, terima kasih atas waktunya dan nanti kita ketemu di web 3 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Oke, kita lab ya.